Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa. Saya Muhammad AR bersama Ustadz Samad Mukhrisun Syauqi. Dalam hal ini Ustadz, saya ingin melanjutkan dari bahasan sebelumnya, di mana ada sejumlah kitab hikmah yang biasa dipelajari di sebagian pondok pesantren dikatakan sebagai kitab sihir ya. Lalu pada waktu itu kita bertanya, sihir itu apa sih sebenarnya? Nah, disinilah saya harap Ustadz untuk menjelaskan apa itu sihir secara kebahasaan dan secara peristilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa wala amma ba'du. Terkadang itu kita membahas tentang sihir ini, orang sering tumpang tindih dengan sesuatu yang sering kita sebut. Biasanya kalau secara orang mukmin itu kan punya maunah. Orang mukmin punya maunah ketika dia bersolat, berdoa agar diselamatkan, gitu ya, agar diselamatkan dari dikeroyok 1000 orang, kemudian dia bisa keluar dari keroyokan tersebut. Kemudian dia cerita kepada orang, seolah-olah orang itu mengatakan, wah, dia pakai sihir. Kalau dia sudah sholat 2 rakaat, dia berdoa dengan doa tertentu dan lain-lain, membaca Quran seperti yang disebutkan di dalam tafsir Yasin itu. Rasul itu ketika dikepung, kemudian bahwa ketika membaca surat Yasin sampai ayat 9, ayat 11, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshayna fahum la yubsirun. Jadi Yasin baca itu, maka itu kalau diamalkan dengan rutinitas itu bisa ilmu menghilang. Sekarang yang menjadi masalah apakah itu sihir? Kadang seperti itu, ada yang mengatakan nanti istidraj gitu kan. Nah sekarang biar kita tahu apa itu sihir, mungkin ini yang penting untuk diketahui oleh umum ya, secara literatur tentunya, tidak hanya katanya dan katanya. Ya, ini Mas, kebetulan saya menemukan satu kitab, yang kitab ini sebetulnya udah lama sekali saya beli. Fi Nadhmi Ahkamis Sihri, Syarhu Manzumati Sibaqit Tibri fi Nadhmi Ahkamis Sihri, di dalam nazam hukum-hukum tentang sihir. Ngeri ini, judulnya aja ngeri ini. Enggak, tapi di sini juga at-turuqul mardiyah, bayalihi at-turuqul mardiyah, dan mengiringi. Jadi hukum-hukum tentang sihir ini di dalam mengobati sihir, dan obat zikir yang bersifatnya ilahiyah, zikir yang bersumberkan kepada Allah gitu. Jadi ini aja yang saya ingin. Kemudian saya akan rujukan tafsir Al-Ahkam minal Quran, itu tafsir Ali As-Sabuni. Jadi ini biasanya kalau di pesantren Termas ini untuk pelajaran kelas 1 aliyah. Ya, jadi tafsir ini memang ini dipelajari, dan itu biasa kita ketika membahas itu ya seru-seruan lah gitu. Makanya saya dulu pas ingat pembahasan tentang sihir, maka sedikit banyak akan saya kutipkan dari sini, karena ketika saya mengutip akan membutuhkan waktu mungkin bisa semalaman. Kalau saya baca dari awal sampai akhir itu bukan waktu semalaman, Mas. Jadi secara singkat aja sekarang gini, yang di Ta'rifus Sihri di kitab Sibaqut Tibri, Final Ahkamis Sihri, ini kitabnya ya, bisa disut nanti Mas Ali. Jadi sihir itu di dalam lugatan secara bahasa iku sarfus syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Jadi membelokkan sesuatu dari kenyataan kepada selain kenyataan itu. Oh iya. Jadi itu ya, apa namanya, membelokkan sesuatu atau mungkin merekayasa sesuatu seperti sesungguhnya tapi tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Iya, jadi permainan mata gitu ya, atau mungkin apapun, mungkin nanti inti secara kebahasaan seperti itu ya. Iya. Bisa kalau untuk Kama qala Al-Zairu di sini dia mengatakan bahwa fa'anna sakhira lama aral batil fi suratil haqi, dan terkadang di sini orang yang sihir itu memperlihatkan kebatilan tapi di dalam seolah-olah kenyata. Ini secara kebahasaan.
Jadi penerjemahan ini kan ada kebahasaan dalam istilah Arab itu lughatan seperti yang disampaikan tadi. Itu secara kebahasaan atau lughatan. Kalau istilahan mungkin nanti ada sihir dalam pengertian secara syar'i, secara syarak gitu. Oh ya, syarak. Jadi gini Mas Ali. Maka setiap sesuatu yang dapat menarik seseorang, bisa mengherankan seseorang secara lughat, itu dinamakan sihir. Kan kita pernah kan terjadi. Iya. Di zaman Rasul itu ada salah satu sahabat. Sahabat ini istilahnya ketika datang ke Rasul itu secara istimewa, memang pidatonya hebat. Sehingga orang itu tertegun, yang di kitab di tafsir ini, tertegun dengan kemampuan bahasa yang sangat membuat orang terheran-heran. Nih saya bacakan di kitab Ruhul Bayan. Rawaihul Bayan. Ya, sini. Waruya anna rajulaini qadama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khataba ahaduhuma, salah satu di antara itu pidato. Gitu. Fa'ajaban nasu min fasaqatihi. Kemudian orang yang mendengarkan itu terpaku, terkesima, terheran-heran, pokoknya bisa kayak kehilangan konsentrasi, semuanya hanya tertuju kepada sesuatu ya. Nah, apa? Di sini min fasahatihi wa balaghatihi. Saking hebatnya lisannya ketika menyampaikan dan saking baliknya luar biasa untuk didengarkan. Faqala Rasulullah SAW, inna minal bayani lah sihran. Sesungguhnya setengah dari bayan adalah sihir. Secara kebahasaan. Maka di sini ada satu pertanyaan, kaifa sumiya alaihissalam raw'atal bayan sihran. Ma'anna sihra madmumun aklan wa naklan. Ini nggak usah kita rembuk. Terus karena makanya dibahas Mas Ali, kenapa Rasul kok sampai menyebut itu sebagai sihir? Sedangkan sihir itu kan dilarang, gitu kan? Dicegah atau ana sihra madmumun, tercela. Ini nggak usah kita bahas karena ini membutuhkan waktu panjang. Jadi kembali ke asal lagi. Ya. Tadi Bapak membelokkan sesuatu dari kenyataan. Jadi kita berbuat atau membuat suatu pekerjaan yang bisa dilihat orang, sebetulnya nggak seperti itu aslinya, Mas. Tapi dilihat orang kok seperti itu. Nah, itu kan gampang ya. Iya. Nah, itu namanya sihir. Dan ini mutlak, apa aja terjadi pada apapun ya. Apapun, ini, siapa saja. Iya, ini secara istilah. Kalau secara ini secara lughat ya. Kalau secara ini secara syar'i. Ya. Itu Imam Fakhr Razi, as-sihru fi 'urfi syar'i mukhtassun bi kulli amrin yakhfa sababuhu. Jadi sihir itu di dalam umumnya menurut syarak sesuatu yang khusus, setiap sesuatu yang istimewa yang tidak nampak sebabnya. Sesuatu yang mengherankan, yang istimewa yang tidak nampak sebabnya. Wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, dan takhayul itu apa ya? Khayalan dilihat itu ala ghairi haqiqatihi, tidak nyatanya, kenyataannya tidak seperti itu. Wa yajri majrat tamwi wal khata. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah membuat sesuatu. Apa ya namanya tamwi itu ya membuat sesuatu, dan khada itu tipuan, Mas. Jadi ya jelas tipuan. Tipuan itu kan seperti kita misalkan, kan kita sering nanti diterangkan di sini. Maka itu masuk dalam kategori sihir itu banyak macam-macam. Macam-macam sihir banyak. Alias sihir yang disebutkan untuk jumhur ulama. Ya, kalau di sini disebutkan ada sihir yang namanya sihir secara hakiki. Ada sihir majazi. Lah yang Rasul tadi majazi itu. Oh iya majazi. Seperti aku tersihir oleh penampilanmu. Nah, itu ya? Majazi. Makanya di sini ada sebutan sihir itu ada berapa? Di sini ada
dua kelompok sihir hakiki, sebenar yang benar gitu ya. sihir majazi. Anwa'u sihri itu kan. Iya. Ada yang sihir takhayul macam-macam, Mas. Tapi kalau ini cukup di sinilah. Yang jelas ada kemiripan di antara lughatan wal istilahan. Artinya memperdaya sesuatu yang seperti sungguh-sungguh tapi sebenarnya tipuan. Enggak, gitu. tipuan. Iya. Ya. Jadi kalau seperti ini berarti Tidak ketahuan sebabnya, Mas. Orang itu enggak ngelihat sebabnya apa kok iso begitu. kok iso begitu. Namanya kayak saya tiba-tiba celing jadi apa gitu ya. Iya, enggak. Misalkan tiba-tiba itu tak giniin, kok tahu-tahu udah di sono. Kalau ini dilempar orang lain nggak tahu, itu sihir. Kayak sulap dong. Ya kan di sini maka disebutkan ini kecepatan tangan termasuk sinkron. Oh. Enggak, ini kalau kita bahas makanya saya bilang, saya kalau membahas ini terlalu panjang. Makanya saya segini. Entar bener nggak apa yang saya katakan ini? Sekarang gini, Mas. Ini. Maka sihir itu ada yang bersifat hakiki nyata. Maka ada pertanyaan, apakah sihir itu nyata atau hanya khayalan doang? Kan gitu. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang itu. Apakah itu sihir itu ada atau tidak? Apakah sihir itu bisa mengenai orang, misalkan orang sehat dari sakit atau tidak? Orang yang tadinya bisa melihat terus disihir nggak bisa melihat, itu ada nggak? Kan gitu. Nah, ini di dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam minal Quran dari karangan Ali As-Sobuni, ini diterangkan bahwa ada bermacam-macam sihir. Ya, tapi kalau di sini maka ada hukum al-hukmul awwal hal sihri haqiqah wa ta'thirun fil waqi'. Apakah di dalam sihir itu ada kenyataan dan bekas bisa menimbulkan efek yang nyata? Itulah. Ikhtalafal ulama fi amri sihri hal lahu haqiqatun am huwa syu'udatun wa takhayyulun. Apakah itu ada kenyataan atau hanya cuma sulap tahu Mas? Ya. Atau hanya rekayasa saja. Takhayyul itu ya takhayyul enggak nyata lah gitu. Jadi masih terjadi perbedaan ulama ya. Ulama. Tapi gini, fa dhahabat jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah illa an nasira lahu haqiqah wa ta'thir. Pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, pendapat jumhurul ulama, pendapat banyakan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sihir itu nyata dan ada. Sihir itu ada dan nyata. Jadi jangan sampai kita terjebak, oh itu pura-pura itu. Banyuwangi itu nggak ada santet, itu hanya permainan doang. Sihir ada. Masalah ada orang yang pura-pura. Lalu dia nggak bisa nyikir berarti, Mas. Bisa menampakkan seolah-olah dia bisa nyikir. Tapi sihirnya ya bukan yang hakikat, yang majazi kali. Gitu. Ini yang pertama. Maka di sini tapi untuk Mu'tazilah, wadhabul Mu'tazilah wa badu ahlis sunnah ila anna sirra laisa lahu haqiqah fil waqi'i. Wa innama huwa khata'un wa tambiyun wa tadlilun. Wa annahu min babin min abwabis syu'udah. Jadi untuk Mu'tazilah dan sebagian ahli sunnah ya. Jadi enggak semua ahli sunnah, maksudnya sebagian kecil ahli sunnah mengatakan bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya, enggak nyata kok. Itu hanya bohong-bohongan doang lah gitu. Permainan bahasanya gitu. Menurut sebagian dari ahlu sunnah dan Mu'tazilah. Ini mungkin Mu'tazilah mutlak. Oh, kalau menurut Mu'tazilah dan sebagian ahli sunnah. Jadi sihir itu nggak nyata. Berarti apa? Tipuan, merekayasa, terus penyesatan pandangan mata. Wa annu min babi abwabis syu'udah, dan ini termasuk bab dari persulapan, sulap. Wa huwa indahum ala dzurubin, dan dia macam-macam. Sekarang macam-macamnya, Mas. Tadi kan jelas kalau ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah nyata benar bahwa sihir itu ada. Menurut sebagian ahli sunnah, sebagian ya, itu hanya semacam rekayasa. Menurut Mu'tazilah sama sekali mengatakan bahwa sihir itu hanya sebuah rekayasa. Berarti selama ini yang tidak mempercayai sihir mungkin ya bagian dari Mu'tazilah mungkin ya. Ya seperti itulah barangkali pemirsa. Apa itu Mu'tazilah nanti kita bahas lain kesempatan. Sekarang gini, saya akan Mas, nggak urut aja lah. Kita lompat-lompat aja ya. Sekarang mungkin contoh-contoh sihir. Dalil aja dulu, Mas. Dalil biar apa ya? Biar
Adilatul jumhur, dalilnya para ulama, sebagian besar ulama. Apa di sini? Bahwa sihir itu nyata benar terjadi dan ada kenyataannya. Alias ketika seorang disihir biar sakit, ya saya sakit beneran. Apabila orang nggak percaya, itu tidak bisa meniadakan fakta adanya. Iya. Nggak percaya monggo saja. Tapi fakta ada. Dan Quran dalilnya. Di sini Allah mengatakan saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Apa? Waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang agung. Masuk agung cuma sihir-sihiran mainan, itu nggak mungkin. Makanya ketika sihir itu ada di ayat surat ini, Mas, mungkin dibaca tadi. Jadi ada surat Al-Baqarah. Walamma ja'ahum rasulun min indil musaddiqil ma'hum nabatha fariqun min alladziina kitab, sampai bawah, Mas, nanti. Sampai di sini surat Al-Baqarah 103 sampai 103 dibaca saja. 11 sampai 103. Maka fayata'allamuna sekarang. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ada sesuatu yang waktu itu Babila Harut wa Marut itu kan ada yang mengatakan itu malaikat yang diutus menjadi, kemudian dia diserupakan dengan manusia, mengajarkan sihir supaya mengajarkan manusia itu tentang sihir. Itu agar tahu loh bahwa untuk apa ya, untuk membantah bahwa Nabi Sulaiman itu bukan tukang sihir. Karena setan kan pinter. Membuat buku terus ditanam di bawah singgasana Sulaiman. Ketika beliau meninggal, dibongkar, loh ini Sulaiman bisa menguasai jin dan menguasai jin, buat macam-macam itu karena sihir kan itu. Nah, ini Allah membuktikan dengan ayat ini fayata'allamuna minhuma, maka menurunkan kedua malaikat, kemudian manusia itu belajar kepada Harut wa Marut. Di Babil, tapi di negara Babil kan. Babilonia sekarang ya. Babil kalau sono punya ahli sihir banyak, saya yakin itu. Fayata'allamuna, orang-orang itu belajar darinya mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yaitu sesuatu yang dapat memisahkan untuk antara suami dan istri, antara kakak dan adik, antara teman dan temannya, antara seorang ibu dan anaknya. Berarti ketika itu ada pelajarannya dan dipelajari, berarti ada nyata. Berarti apa? Memang ada. Wong yang dipelajari ada, kok masuk nggak ada? Berarti kan ketika bukunya, pelajarannya ada, berarti sihir ada nggak? Ada. Tuh. Akhirnya, tapi Allah tetap, sekalipun itu ketika dikerjakan itu bisa memudarati orang, bisa menyakiti orang yang tadinya sakit, misalnya sembuh biar sakit, ya. Tapi ingat bahwa Allah menegaskan wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Semua itu tidak akan bisa membahayakan kecuali izin Allah. Jadi sihir pun itu ya atas izin Allah. Izin Allah. Nah, yang paling jos, Mas, nyatanya nyata sihir ada itu, kita disuruh berlindung kepada Allah atas godaan setan. Min syarri nafatsil uqad. Oh iya, min syarri nafas. Orang yang setan yang niup di dalam ikatan-ikatan. Berarti kalau ada orang ngiket-ngiket, berarti ono sing ngiket. Kan dulu Nabi kena sihir kan? Iya. Dan itu diikat-ikat gitu. Nah, itu minta perlindungan dari orang-orang nafasat, dari yang selalu mengikat-ikat di dalam ikatan. Itu jelas. Kalau ini jalan ini sudah percaya atau tidak, ya monggo saja. Yang penting ini bahwa jumhur ulama mengatakan sihir itu ada. Ini yang pertama. Berarti secara otomatis bahwa ada ilmu sihir yang untuk memisahkan orang, suami dan istrinya, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini yang mengatakan bahwa sihir itu ada secara hakikat, nyata, jadi bukan tipuan. Kemudian tadi kita mengambil istadlal Mu'tazilah. Sebagian ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah itu mengambil dalil juga. Di sini saharu ayunan nasi wastarhabuhum.
Mau ngambil itu, bukan yang terakhir. Ya sama-sama ayatnya itu juga, Mas. Ayatnya itu juga, Ya. tapi beda penafsiran. Ya. Yukhayyalu ilahi min sihrim anha tasnga. Jadi yukhayyalu di apa? Takhayulkan, ilusikan terhadapnya dari sihirnya mereka, anha tasnga, tongkat itu seolah-olah jalan jadi ular. Tongkat Nabi, tongkat masa Nabi Musa itu ya. Tongkatnya ini, tongkatnya tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ya. Seolah-olah Jadi ular. jadi ular. Jadi seolah-olah jadi berarti bukan ular beneran. Iya. Gitu. Ini berarti sudah clear. Alias pendapat jumhur ulama sihir itu ada dan nyata. Dan nyata gitu. Ada orang kebal yo kalau memang itu dari mantra-mantra yang bersifatkan syirik ya enggak boleh kalau ya itu ya enggak boleh. Ya syirik. Saya sekarang contoh-contoh lain. Tadi kan contoh secara Qur'ani ya. Ada nggak pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan beberapa bagian dari sihir yang terkait apakah nanti secara hakikat itu ada atau yang batasannya hanya pada tipuan-tipuan mata? Ya, sekarang gini Mas nih. Makanya saya bilang yang pertama adalah tipu daya. Jadi tipu daya yang pertama itu al-khada' atau at-takhyil. Al-khada'. Apa contohnya di sini? Sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang mas'udzin, itu bisa dikatakan ya pesulap. Orang yang memang menekuni itu. Menekuni apa? Haitsu yurika anna dzabha usfur, annahu dzabaka usfuron. Ini pernah dicontohkan pakai burung, Mas. Ketika diperlihatkan kepadamu mereka menyembelih burung. Tsumma yurika al-musfur ba'da dzabhi qatara. Kemudian diperlihatkan kamu burungnya bisa terbang. Pada disembelih kok terbang. Nah, ini sulapan banget ya. Ini sihir. Masuk yang pertama. Nah, pemirsa, ya kan? Jadi yang pernah kita tonton di TV-TV yang biasanya disebut sulap ternyata sihir. Menurut kitab ini dibahasakan sebagai sihir. Macam yang Tama. Kenapa Mas? Wadzalika li khaffati harokati, karena sangat samar gerakannya. Yang pesulap tadi sangat samar, Mas. Seolah-olah kayak gitu. Sekarang wal madbuhu ghairal ladzi tara. Yang disembelih itu bukan yang terbang tadi. Iya. Artinya tipuan lah ya. Ini mohon maaf saya. Ini jadi seru, Mas. Masalahnya gini loh. Jadi kita bukan menjasis orang yang punya pekerjaan itu ya. Tapi karena ini hukum, kan harus tak sampaikan. Masalah nggak percaya, ya buka aja kitabnya. Apapun keadaan yang seperti ini, ya, menipu mata, tujuan untuk apa? Di sini pokoknya itu sihir. Ya lucu. Sekarang orang pensihir membantah dia main sihir, lalu dia sendiri sihir. Repot nih. Mungkin ada kesimpulan terakhir, Ustadz. Oh, ada lagi, Mas. Kan dulu. Ini nomor yang pertama, yang kedua. Oh, yang kedua. Ini ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Ada keempat. Ada keberapa ini, Mas? Masih banyak contoh-contoh. Enggak. Ini ya, supaya tahu, Mas. Ini karena sering kita lihat sebetulnya. Sering kita lihat. Yang kedua, al-kuhanatu wal arafah bi tariqit tawaddu'i. Sekarang dukun al-arafah yang suka sok tahu. Tapi apa dengan cara? Kama yaf'alu ba'dul arrafin wal kuhan haitsu yuwakkiluna unasan bitlangi al asrarin nas hatta idza ja'a ashabaha akhbaruhum biha wa yaz'amuna anha min haditsil jinni wasyayatin lahum wa anam yattasiluna bihim wa yuti'unahum bi basitatir raqi wal azaim wa nasyayatin tukhbiruhum bil mughayyibat hasaddiquhum nas wa ma hiya illa muwata'ul ma'a ashqasin qad atuhum lidzalik. Mas Ali kena santet. Tapi saya, Mas, untuk membuktikan seolah-olah kena santet, saya udah tanam dulu loh. Saya tanam apa? Di sana? Apalah gitu ya. Apa? Saya tanam keris yang udah tua. Saya beli di Lowakan di mana, Jatinegara apa di mana? Iya, di Rawabening. Di Rawabening. Saya beli. Atau patung, patung yang serem lah gitu. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan orang
tanam dulu, kemudian setelah ditanam, Mas Ali tak obatin. Aku tak obatin, di sini seolah saya ngobati pakai ngazaim, pakai jimat dan lain-lain lah. Ya. Biroki atau dengan ruqyah. Begitu terus wah gitu. Tahu-tahu ini ada ini, udah ambil itu, ke sono, lari ke sono. Nongol bendanya. Nongol ke sono. Nggak tahunya ditanam dulu. Itu sihir, Mas. Itu bagian dari sihir. Jadi tata cara seperti itu masuk juga bagian sihir. Jadi pertama tadi kayak burung yang disembelih seperti sulapan, yang main-main. Bukan seperti sulapan, emang sulapan. Emang sulapan ya. Kedua, yang pura-pura ada serangan santet gampangannya, tapi sebelumnya sudah ditanam, itu juga bagian dari sihir. Ya. Ketiga apa itu? Ketiga itu mungkin untuk berikutnya biar pemirsa kita penasaran, kita sambung pada edisi berikutnya. Setuju pemirsa ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang sihir. Yang pasti dari pertama tentang sihir secara kebahasaan, secara peristilahan, kemudian pendapat ulama dan contoh-contoh sihir. Jangan-jangan yang selama ini saling meributkan soal sihir pemain sihir, sama-sama pemain sihir. Ini mohon maaf sekali, bukan merendahkan, ini hanya mengacu pada 2 kitab yang kita baca. Wah, ini kitab ini nih, Mas. Ini kan di sini disebutkan pendapat ulama. Iya, pendapat ulama. Jumhurul ulama. Iya. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa. Berikan kritik dan saran di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.